Wah, ini sih gokil banget ya, pakai data busuk pinjamannya masih dicairkan dengan limit yang besar, yaitu senilai Rp1.800.000. Udah itu cairnya ke Dana lagi. Ikuti aja step by step dari gua, mudah-mudahan pinjaman kalian akan di ACC juga walaupun pakai data busuk. Jadi jangan di skip-skip ya video ini karena ada poin-poin pentingnya agar pinjaman kalian di ACC. Ini adalah pinjol mudah cair 2025 ke Dana, pinjol ilegal aman galbay tanpa DC lapangan, pinjol tanpa BI checking. Oke teman-teman, kali ini gue sudah berhasil masuk di dalam aplikasinya ya. Untuk aplikasi yang satu ini memberikan limitnya hingga 30 juta rupiah. Tapi gue nggak tahu di sini kredit skor gue jelek. Kita coba aja pakai data busuk ya. Ini pinjamannya mendapatkan limit berapa dan pinjamannya akan dicairkan atau tidak. Nah buat kalian yang ingin mengikuti step by stepnya, mudah-mudahan sih akan ACC ya. Siapin aja KTP dan juga handphonenya. Jika sudah disiapkan, langsung aja segera meminjam di sini untuk memasuki di step yang pertama. Nah sebelum itu di sini kalian harus mendaftar dulu dengan nomor telepon kalian ya. Dipastiin nomor handphone ini harus aktif minimal 6 bulan. Mentok-mentok itu 3 bulan ya. Jika di bawah 3 bulan pinjaman kalian tidak akan di ACC. Lebih dari 6 bulan maka lebih bagus lagi. Maka pencairan kalian akan makin naik lagi persenannya. Oke, di sini gua akan mendaftar dulu dengan nomor telepon gua. Setelah mendaftar dengan nomor telepon, maka langsung memasuki step yang pertama, yaitu isi bagian pekerjaan, nama perusahaan dan pendapatan bulanan kotor. Kalian ikuti aja step by step dari gua ya untuk bagian step pertama ini, pekerjaan ataupun nama perusahaan ini. Buat kalian yang sedang tidak bekerja ataupun pekerjaannya tidak terdaftar dalam aplikasi pinjaman online yang kalian ajukan, kalian pilih aja di Google ya, cari CV ataupun PT yang masih beroperasi. Diusahakan CV ataupun PT-nya itu lokasinya terdekat dari lokasi KTP kalian. Untuk pendapatan bulanan kotor ini isinya jangan dibesar-besarin. Biasanya sih para peminjam itu mengisi pendapatan bulanan kotor ini dibesar-besarin supaya mendapatkan limit yang besar ataupun supaya pinjamannya di ACC. Nah itu salah banget ya, justru pinjaman kalian akan ditolak kecuali kalian melampirkan slip gaji bahwa kalian menjelaskan memang pendapatan kalian besar. Nah kalian isi aja pendapatan bulanan kotor ini sesuai dengan UMR kota kalian. Oke, di sini gua akan mengisi step yang pertama dulu, baru memasuki step yang kedua. Step selanjutnya bagian pengisian kontak darurat. Nah ini ada 2 kontak darurat ya. Untuk kontak darurat ini nomornya juga harus aktif secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Tidak bisa mengisi asal-asalan, apalagi mengisi teman kalian, saudara kalian, ataupun orang tua kalian sendiri. Karena takutnya jika kalian menggalbay ataupun kalian telat bayar, maka kalian akan malu sendiri ya. Nomor kontak darurat ini pasti akan dihubungi terus-menerus untuk mengingatkan bayar hutang kalian. Nah kalian bisa isi aja dengan nomor admin slot ataupun nomor sedot WC ya. Dengan syarat kalian pernah melakukan panggilan. Jika belum melakukan panggilan, kalian usahain untuk telepon aja dulu beberapa detik. Gak perlu diangkat ya, yang penting telepon aja beberapa detik. Setelah itu baru cantumkan nomor kontak daruratnya di sini. Nah, oke, di sini gua akan mengisi 2 kontak daruratnya terlebih dahulu. Setelah mengisi 2 kontak darurat, maka diarahkan untuk ke step yang selanjutnya, yaitu memfoto KTP kalian bagian depan. Nah, ini adalah syarat wajib dalam pinjaman online sekarang ya. Dimanapun pinjaman online ya, pasti menggunakan verifikasi KTP kalian. Untuk kalian yang memfoto KTP, diwajibkan fotonya ini harus benar-benar jelas ya. Jika hasilnya kurang jelas, kalian ulangi aja sampai hasilnya benar-benar jelas. Kalian bisa bantu juga dengan pencahayaan yang cukup ya, agar hasilnya maksimal. Oke, di sini gua akan memfoto KTP bagian depan gua terlebih dahulu. Jika kalian sudah memfoto KTP bagian depan, maka tampilannya akan seperti ini ya. Untuk bagian sini nih akan terisi otomatis. Jika sudah terisi otomatis itu kalian cocokin lagi dengan KTP kalian. Ada yang salah nggak nih? Angkanya 1 huruf pun ataupun 1 angka pun tidak boleh ada yang salah. Nah, untuk bagian bawah ini kalian isi aja sesuai dengan KTP kalian. Jika ada yang salah kalian cocokin aja. Pengalaman pendidikan terakhir sesuaiin juga dengan KTP kalian. Untuk tujuan pinjaman ini ikuti aja cara dari gua. Pilih kesehatan ataupun biaya persalinan. Nah di sini gue pilih yang kesehatan. Email ini opsional ya, bisa kalian isi ataupun enggak. Dan tunggu sebentar ya, gue akan selesaiin dulu step yang satu ini, baru memasuki di step yang keempat. Oke teman-teman, kali ini sudah memasuki di step yang terakhir, yaitu bagian pengisian informasi kartu bank ataupun nomor rekening kalian. Nama pemegang kartu ataupun nama rekening di sini tidak bisa diubah-ubah, jadi namanya sesuai dengan KTP yang kalian gunain untuk verifikasi di awal tadi. Buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, kalian bisa mencairkannya ke Dana ya. Kita lihat dulu pilihan banknya di sini, cukup lengkap lah ya guys ya.
Nah, jika kalian ingin mencairkan ke Dana, pilih aja Bank Permata. Setelah itu masukin kodenya. Kodenya 8528 dan dilanjutkan dengan nomor Dana kalian. Tidak ada tambahan apapun, tidak ada pengurangan apapun. Jadi setelah 8528, 08 dan seterusnya. Oke, di sini gue akan mengisi step yang ini dulu, baru kita melihat tampilan yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, di sini gue mendapatkan limitnya sepertinya Rp1.800.000 aja ya, karena hanya satu produk yang menyediakan untuk pinjaman gua. Oke, kita coba aja ajukan pinjaman di sini dari Dana Flow. Kita lamar sekarang dan ya langsung diproses ya. Mudah-mudahan sih pinjaman ini akan cair. Tapi gue nggak tahu ya karena gue ini pakai data busuk. Gue mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online yang berbasis OJK. Jika pinjaman ini cair, kalian bisa ikuti step by step dari gue. Mudah-mudahan pinjaman kalian akan cair juga. Jika tidak cair ya udah ya. Namanya juga kredit skornya jelek dan kita tinggal nunggu beberapa menit aja nih. Dan alhamdulillah nggak sampai 5 menit pinjaman gue sudah berhasil dicairkan ke rekening Dana gue ya senilai Rp1.800.000. Nah, jadi kesimpulannya kalian bisa ikuti step by step dari gua. Mudah-mudahan pinjaman kalian akan di ACC. Untuk nominal yang diterima dari rekening Dana gua senilai Rp1.800.000. Jadi tidak ada potongan sama sekali ya. Nah, untuk aplikasi pinjaman online yang gue bahas tadi bernama Dana Digital ya. Kalian bisa temui aplikasi yang satu ini di Google Play Store handphone kalian. Nah, aplikasi yang satu ini sudah terunduh sebanyak 500.000 unduhan, memiliki rating 4,7 dari 63.000 ulasan. Disclaimer ya, jangan gunakan pinjaman online sebagai sumber pemasukan buat gaya hidup kalian ataupun untuk gali lubang tutup lubang. Karena takutnya kalian akan terjerumus sendiri. Jadi buat kalian yang ingin melakukan pinjaman online, gunain aja dalam keadaan darurat. Buat kalian yang sudah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang satu ini seperti gue juga, kalian bisa komentar di bawah ya untuk membantu teman-teman yang lainnya yang lagi kesulitan dalam mencari pinjol mudah cair 2025 ke Dana ataupun pinjol bunga rendah. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.